pemasar yang paling jago itu even bisa menjual kulkas buat orang yang di kutub utara. Kenapa? Dia bisa menggunakan keajaiban kata-kata. Di situlah copywriter dan copywriting itu bekerja. Mahansa Sinulinga adalah seorang profesional writer dengan pengalaman 27 tahun di harian Kompas, bermula dari copywriter hingga menjabat sebagai content marketing manager. Kini ia aktif sebagai copywriter freelance serta narasumber di berbagai kelas copywriting untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Copywriting ini adanya di bagian promosi gitu. Jadi dia sama sekali tidak berhubungan dengan produk. Kita bukan ngutak-atik produknya sih udah given. Iya. Nah sekarang gimana sih produk ini dipersepsi oleh publik? Itu tugasnya copywriting. Seberapa detail biasanya copywriting memahami segmen pasar? Kalau bisa sih sedetail-detailnya gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena nanti kalau di copywriting itu juga kita nggak cuma bicara soal feature and benefit dari si produk. Tadi kan saya udah bilang bahwa ini kan kita pengen gimana si produk ini dipersepsi publik. Nah si produk ini sendiri pasti punya keunggulannya ini. Kita nggak bisa cuma bicara keunggulannya. Katakan si kopi ini dia bisa bikin tidak ngantuk gitu. Iya. Ya semua kopi juga kayak gitu. Betul. Kuncinya copywriting itu kita bisa bicara gimana ya? Kayak orang mau ini pacaran kan dia mesti tahu dulu nih siapa yang mau dideketin gitu kan, dia ini sebenarnya apa sih gitu. Baru dia ngomong itu. Dia ngomongin. Iya benar. Copywriting seperti itu. Iya. Makin jelas dia ininya, ya semakin mantap nih copywriting kita. Semakin mantap nih apa yang kita sampaikan gitu. Jangan sampai salah orang gitu atau salah kata-kata gitu kan. Karena kalau salah nanti malah kontraproduktif. Hai teman-teman, para pemirsa Hive Intelligence Podcast. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai copywriting, social media, dan juga storytelling. 3 hal yang sangat penting di masa media sekarang ini. Baik itu untuk Anda yang ingin membangun bisnis pribadi, yang ingin membangun karir, dan juga ingin melakukan advokasi. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Mahansa Sinulinga. Apa kabar Pak? Baik Pak Romola, apa kabar? Baik Pak, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Terima kasih mau datang Pak. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Terima kasih. Pak Mahansa ini telah berkarir lama di Kompas. Beliau pernah menjadi head copywriter, juga pernah menjadi content marketing manager di Kompas. Karir beliau 27 tahun. Dan itu sejak dari lulus S1 lulus, lanjut ke Kompas, langsung ke Kompas sampai pensiun ke Kompas. Iya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, luar biasa. Dia setia sama Kompas. Hebat sekali. Dan beliau sekarang menjadi freelance, membagikan ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat mengenai copywriting, teknik-teknik copywriting yang bisa praktis digunakan. Dan beliau juga berbagi melalui Kompas Institute dan juga tadi ada kognisi. Ada. Dan ini menarik sekali teman-teman. Kita akan belajar banyak, kita akan korek gimana sih cara melakukan copywriting yang benar-benar relevan di zaman sekarang ini agar kita bisa makin dekat lagi dengan audiens yang kita tuju. Baik, Pak Mahansa, terima kasih atas waktunya. Kita ingin bicara tentang copywriting, Pak. Tapi mungkin kita ingin dapat sharing dari Bapak selaku profesional copywriting. 27 tahun di Kompas. Ini bukan waktu yang singkat di harian Kompas ya. Dan di dalam masa itu tentunya ada perubahan yang cukup besar, di mana sekarang itu lebih banyak konten sosial media, media digital. Padahal dulu waktu saya masih kecil tuh Pak, itu lebih banyak print ya. Kakek nenek saya tuh dengan koran Kompas, baca koran Kompas setiap hari gitu ya. Nah, kira-kira Pak, pelajaran atau tantangan terbesar apa saja yang Bapak alami selama
karir Bapak? Wah, ini pertanyaannya luas banget ya. Jadi mungkin gini ya, saya bisa mulai ya maksudnya ya ini mungkin kita mau nggak mau akan bicara perubahan lanskap media gitu ya. Ya waktu saya masuk di Harian Kompas nggak lama setelah lulus itu di tahun 97 ya itu masuk di Harian itu media cetak ya. Kalau sekarang mungkin dibilang legacy media itu ya media cetak. Elektroniknya itu ada televisi dan radio gitu ya. Cetak sendiri mungkin surat kabar dan majalah gitu ya, tabloid gitu. Nah, ya masing-masing itu sangat karakteristiknya sangat khas dan dia disebut media massa. Ya mungkin bisa dibilang ya powerful lah gitu ya. Ya maksudnya itu juga kalau zamannya saya waktu masih kuliah itu berapa eksemplar tuh Pak? Berapa eksemplar per hari? Pada masa peaknya itu bisa sampai 500 ribuan ya. Wow. Iya 500 ribuan gitu. Itu emang sangat berpengaruh gitu ya, bukan cuma karena sebarannya juga, tapi memang kalau Kompas sendiri karena emang sebagai salah satu ini ya good quality newspaper gitu ya. Jadi emang dari segi konten itu emang ya diakui lah banyak menerima penghargaan, dan itu juga tidak hanya di pemberitaan tapi di di bisnisnya juga, termasuk di iklan-iklannya. Apalagi kita bikin copywritingnya mau nggak mau kita punya koridor, dan itu yang jadi patokan kita. Saya tadi mau masuk itu bahwa ini nanti yang akan membedakan ya. Zamannya saya kuliah tuh kalau bicara soal media itu pengaruhnya kepada audiens itu kan paling nggak dulu mungkin ada dua kutub lah. Satu itu media itu yang sangat berpengaruh tuh, katanya teori peluru gitu, hipodermic needle gitu ya. Pokoknya media itu sangat berpengaruh, apapun yang dikatakan media itu akan mempengaruhi publik. Di sisi yang satunya lagi itu ada teori yang katanya uses and gratification gitu. Nah ini justru mengasumsikan bahwa si publiknya ini yang sangat ya katakan lebih cerdas, lebih ini, dan mereka yang akan menentukan gue baca media ini buat apa gitu. Jadi di sini nih yang minimal gitu. Nah ini teori yang udah lama sebenarnya, dan mungkin yang lebih baru saya kurang paham lah ya, nggak ngikutin lagi. Tapi saya kira kalau bicara dulu itu mungkin kita lebih ke situasi yang medianya yang lebih berpengaruh gitu. Nah kalau hari ini itu kan medianya udah sangat banyak, platformnya banyak, digital apalagi ya platformnya, dan siapapun istilahnya bisa punya media sendiri gitu. Ya jadi orang pun punya banyak pilihan, dan pada masa itu sempat dulu ya zaman halaman Kompas itu masih berhalaman-halaman itu di iklan itu pernah ada fenomena yang dibilang clutter gitu. Karena iklannya udah banyak banget gitu. Jumlah halaman banyak, iklan banyak, dan ini jadi orang bingung bacanya gitu ya. Jadi itu pengaruhnya nanti ke respons iklannya gitu. Nah itu aja dalam situasi kayak gitu aja itu udah menyulitkan. Apalagi ketika sekarang tuh bukan cuma medianya banyak, ininya ya kalau sekarang bilang influencer, setiap orang itu bisa punya channel YouTube sendiri. Ada berapa banyak, terus ini siapa yang mau nonton ya, ini kan artinya pilihan tuh ada di tangan audiensnya gitu. Betul. Nah terus kalau dulu kita bicara media harus gimana, sekarang konten kreator nih harus gimana. Nah ini yang jadi challenge-nya kan gitu ya. Mungkin ya antara lain makanya butuh copywriting ini gitu. Nah tadi pertanyaan apa ya? Mungkin ya sudah dijawab juga sebagian Pak tentang dinamika dunia copywriting dari sejak awal 97 sampai sekarang. Ya artinya itu tadi medianya sendiri berubah, lanskap medianya berubah, platformnya juga berubah. Kenapa tadi kalau awalnya saya itu istilahnya copywriter ya. Terakhir kita bilangnya itu konten. Makanya saya di konten marketing karena memang konten ininya untuk bisnis gitu ya. Jadi ketika kita bicara konten, terakhir sebelum saya pensiun itu udah bukan cuma print, tapi bisa teks gitu ya, berbasis teks, bisa berbasis visual, gambar gitu ya, kayak infografis apa segala macam, bahkan bisa berbasis video. Jadi kalau awalnya cuma bicara soal artikel, mungkin di layout gitu, tapi akhirnya kita
memproduksi sampai video juga gitu. Mau nggak mau, makanya kita bilangnya content marketing gitu. Betul. Ya mau nggak mau nih ya belajar terus lah. Menarik banget ya. Jadi medianya makin banyak, multimodal pula, ada video, ada artikel. Nah, tapi tetap saja menurut riset dikatakan bahwa 7 dari 10 perusahaan setuju bahwa mereka sangat mengandalkan konten. Konten yang berkualitas tinggi. Dan kualitas tinggi ini dinilai dari kualitas copywriting-nya. Apakah Bapak setuju dengan ini? Kenapa sih nggak cukup hanya gambar saja atau platform saja, tapi copywriting ini begitu pentingnya dipikirkan? Tapi sebelum ke sana ya Pak ya, saya pengen kita menyamakan persepsi dulu ya. Karena waktu saya masuk itu copywriter itu lebih kepada untuk iklan gitu ya. Pasti konteksnya iklan gitu. Ya, ketika saya bilang jabatan saya adalah copywriter itu jadi ini penulis iklan, saya bukan wartawan gitu ya. Tapi sekarang kelihatannya ini udah mungkin lebih meluas gitu. Jadi ya sekarang ada banyak konten di di media sosial atau apa segala macam, teksnya itu dibilang copywriting. Sebenarnya nggak salah amat gitu. Cuman nah ini sekarang pengertiannya dulu ini mungkin basic gitu ya. Jadi ya mungkin sederhananya copywriting itu ya penulis naskah yang memang untuk kepentingan komersial gitu. Untuk kepentingan bisnis. Kalau katakan dia jadi kalau misalnya isinya itu katakan fiksi atau apa, bisa nggak sih itu disebut sebagai copywriting gitu? Bisa aja dalam arti bentukannya mungkin nanti formatnya teks, tapi sekarang yang lebih menentukan tuh tujuannya apa. Kalau emang untuk kepentingan komersial ya sah dianggap sebagai copywriting gitu. Tapi kalau penulis novel katakan atau apa ya itu pasti beda lah gitu. Lebih ke ini dulu sih, kita samakan persepsi ketika kita bicara copywriting itu pasti ini untuk konteksnya komersial gitu. Bisnis gitu. Pun kalau misalnya kontennya nanti itu katakan nge-vlog atau apa, tapi itu memang di crafting sedemikian rupa memang untuk tujuan-tujuan bisnis gitu. Nah, itu oke aja. Itu kan artinya eksekusinya dibentuk seperti itu. Tapi memang ada tujuan atau muatan untuk komersial gitu. Itu copywriting gitu. Baik. Untuk strategi copywriting sendiri, ini kan ada pakem-pakemnya dari setiap perusahaan sesuai dengan culture. Tapi kalau strategi yang efektif, prinsip-prinsipnya apa sih Pak untuk kebutuhan komersil? Nah, sekarang gini, berarti kita bicara dalam konteks pemasaran lah gitu pemasaran produk gitu, karena memang copywriting ini part dari periklanan dan periklanan ini part dari pemasaran gitu kalau besarnya. Ya kalau ada teorinya itu 4P, ya itu dia masuk bagian pemasarannya gitu, promosi gitu ya. Nah kalau kita bicara ini agak-agak nyinggung teori sedikit, yang 4P itu ada produk, ada tempatnya, harga gitu place, price, promosi gitu. Nah si si copywriting ini adanya di bagian promosi gitu. Jadi dia sama sekali tidak berhubungan dengan produk. Maksud saya gini, kita bukan ngutak-atik produknya sih udah given. Nah sekarang gimana sih produk ini dipersepsi oleh publik, itu tugasnya copywriting gitu. Kita harus paham itu dulu. Jadi yang kita kejar adalah bagaimana mengubah persepsi di benak si audience gitu. Produknya mah udah ada. Produknya ini produk yang sama, tapi kalau kita punya copywriting yang berbeda, bisa jadi dipersepsi beda gitu. Nah challenge-nya kan katanya gitu. Pemasar yang paling jago itu even bisa menjual kulkas buat orang yang di Kutub Utara. Kenapa? Dia bisa menggunakan keajaiban kata-kata. Disitulah copywriter dan copywriting itu bekerja gitu. Kira-kira gitu, Bang. Ya prinsip dasarnya ini dulu gitu. Jadi kalau sudah kayak gitu, kan yang kita mau ubah itu adalah mindset atau persepsinya kan. Kita pengen ini produknya dipersepsi secara apa. Nah, kita harus tahu dulu dong kepada siapa kita mau ngomong gitu. Nah dari situ kenapa akhirnya riset audience itu jadi penting gitu.
Ya karena kita mau bicara kepada orang itu kita mesti paham bagaimana dia mempersepsi sesuatu, apa sih yang menjadi kebutuhannya, apa yang keresahan dia gitu. Dari situ baru kita bisa crafting ini copywriting macam apa nih yang pas untuk orang seperti ini. Nah lebih kurang ya itu yang paling basicnya seperti itu lah gitu. Nah nanti kalau ya strukturnya apa segala macam sih banyak teorinya sih gitu. Tapi ya yang paling basic ini yang dan sehingga ini yang mau nggak mau sebelum melakukan sebelum kita ya crafting gitu ya, kita bikin gitu ya. Nah itu kita memang harus paham betul gitu. Nggak mungkin kita bilang nggak mungkin ada copywriting yang pas untuk semua produk dan semua situasi. Nggak mungkin. Gitu. Pasti ada konteksnya, konteks situasinya seperti apa kepada audiens gimana dengan kebutuhan apa gitu. Nah ini memang harus ya mau nggak mau harus dipastikan dulu ini baru kita bicara nanti kayak gimana nih kata-katanya. Betul, menarik banget Pak. Gitu. Jadi ya nggak bisa menyenangkan semua konsumen karena memang produk itu diciptakan untuk segmen tertentu. Nah kalau misalkan kita bicara soal ini ada kopi nih Pak, kita mudah-mudahan nanti disponsori kopi kenangan. Kopi kenangan ini kan punya pangsa pasar gitu Pak. Seberapa detail biasanya copywriting memahami segmen pasar ini? Apakah misalkan detailnya itu seperti umur atau misalkan milenial, Gen Z, kemudian juga perempuan, laki-laki, dan kemudian setelah tahu detail-detail tadi itu bagaimana menyocokkannya Pak? Boleh cerita mekanisme kalau pertanyaan ini itu kalau bisa sih sedetail-detailnya Pak. Gitu. Kalau kita bicara audiens pemirsa lah gitu, itu kan pasti minimal kita bicara profil demografis. Itu basic banget lah ya, maksudnya usianya berapa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi apa segala macam. Tapi itu belum berarti apa-apa karena ya itu bisa di mana aja gitu kan. Katakan di Jakarta ya profil seperti itu ada, di Bandung juga ada, di Jayapura juga ada gitu. Nah, apa yang membedakan? Makanya kita harus masuk lagi ke psikografisnya. Psikografis itu lebih bicara soal apa yang dia inginkan, apa yang menjadi aspirasinya, apa yang meresahkan buat dia gitu. Jadi lebih ke psikologis ininya lah ya. Bisa kasih contoh Pak, satu brand dan mungkin ada satu segmennya, mungkin fiktif aja brandnya. Kalau apa ya, saya nggak sih brand gitu. Nah, cuman paling nggak gini lah kira-kira aspirasi orang di Jakarta misalnya dengan demografi yang sama gitu ya katakan anak muda usia 20-an gitu ya, tapi dengan penghasilan berapa ya di SS ekonomi yang seperti apa gitu ya. Nah di Jakarta ini mungkin dia lebih pengen tampil gitu ya, lebih pengen ini kan biar kelihatan gaul atau apa. Eksis ya Pak ya. Kalau Pak Romora ini kan dari Jogja ya dulu kalau nggak salah ya. Saya lama di Jogja Pak. Nah, pasti dengan usia yang sama gitu mungkin aspirasinya beda tuh. Gitu. Mungkin mereka lebih ya nggak tahu ya, ini saya mungkin stereotip ya, mungkin apakah mereka lebih tertarik yang culture gitu atau apa gitu. Nah ini kan psikologifisnya udah beda gitu kan ya, mungkin satu yang lebih kosmopolit gitu kan, yang lebih kelihatan trendy gitu kan, lebih kelihatan gaul. Nah sementara yang satunya mungkin lebih kelihatan smart gitu kan. Nah mungkin di tempat lain biar lebih kelihatan macho ya, nggak tahu gitu. Itu kan yang kayak gitu. Jadi kenapa ini jadi penting, karena nanti kalau di copywriting itu juga kita nggak cuman bicara soal feature and benefit ya. Feature and benefit dari si produk. Tadi kan saya udah bilang bahwa ini kan kita pengen gimana si produk ini dipersepsi publik. Nah si produk ini sendiri pasti punya keunggulannya ini. Kita nggak bisa cuman bicara keunggulannya. Tapi pasti akan jadi pertanyaan, oke si produk ini punya keunggulan, katakan si kopi ini dia bisa bikin tidak ngantuk gitu. Ya semua kopi juga kayak gitu. Betul. Nah tapi dalam konteks misalnya di daerah tertentu yang katakan Jakarta Selatan gitu ya yang nggak tahu lah ya, mungkin Jakarta Selatan mereka kan lebih penting kan trendy ya, kalau nggak ngantuk
itu kan sesuatu yang fungsional aja. Iya. Gimana bisa dihubungkan dengan aspirasinya mereka bahwa mereka pengen kelihatan gaul. Nah, apakah itu nanti misalnya kalimatnya juga yang harus yang gimana sih anak gaul di Jakarta Selatan itu gitu kan berbicara gitu. Karena kalau salah nanti malah kontraproduktif. Karena ada juga misalnya faktor kultur gitu. Faktor kultur katakan misalnya saya nggak tahu ya ada misalnya bahasa itu jangan sampai salah gitu. Ada kata-kata tertentu di satu daerah tuh mungkin dianggap tabu atau dianggap kurang pantas gitu. Tapi di daerah lain tuh mungkin dianggap tuh benar, keren gitu atau apa gitu. Nah, terus ini dengan kata-kata yang sama dipakai aja dengan sembarangan di tempat ini tanpa ada pemahaman budaya seperti itu juga bisa kontraproduktif nanti kan buat produk nih apa ya kurang ajar nggak benar nih. Itu juga bisa jadi kontraproduktif gitu. Nah, ini makanya kenapa ya kalau ditanya tadi sampai sejauh mana ya sedetail-detailnya gitu. Sedetail-detailnya yang paling detail itu sejauh mana, Pak? Bahkan kalau perlu ya itu kan pasti nanti kalau misalnya biro iklan ya biasanya mereka punya emang bagian riset sendiri dan ya pasti itu jadi bagian dari sebuah campaign ya pasti ada riset pemasarannya gitu, bahkan dia riset kompetitor apa segala macam sampai dapat insight-nya gitu. Tadi saya mau ngomong apa ya seberapa detail itu? Kalau bisa itu memang katakan kalau di ininya ya gimana caranya kita bisa bikin semacam persona gitu. Persona ya. Dalam arti profil demografis kita bisa tahu sih ini si produk ini mau kita arahkan ke katakan kaum perempuan gitu ya, perempuan usia produktif katakan 25 gitu ya, terus pendidikan sampai perguruan tinggi, terus mereka ini orang yang aktif dan pengen pengen jadi wanita karir yang sukses gitu. Nah, ini kan udah spesifik kan. Nah, kalau bisa bahkan kita bikin personanya, katakan namanya si Wati dengan demografi seperti itu. Terus kalau bisa dia harus bisa menjawab apa sih yang diinginkan si Wati ini. Dia kalau misalnya dia pengen beli baju, dia pasti milihnya yang seperti apa sih gitu. Ya semakin detail ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab itu kan semakin bagus nanti. Kenapa? Karena kuncinya copywriting itu kita bisa bicara gimana ya kayak orang mau ini pacaran ya. Kan dia mesti tahu dulu nih siapa yang mau dideketin gitu kan, dia ini senangnya apa sih gitu, baru dia ngomong itu, dia ngomongin. Benar. Copywriting seperti itu makin jelas dia ininya ya semakin mantap nih copywriting kita, semakin mantap nih apa yang kita sampaikan gitu, jangan sampai salah orang gitu atau salah kata-kata gitu kan. Gitu. Berarti pekerjaan di belakang layar copywriting ini banyak juga ya PR-nya ya Pak? Sebenarnya katakan misalnya copywriting itu cuma berapa baris teks, tapi untuk berapa baris teks ini ya emang harus dengan ini yang pemahaman yang sangat ya kalau bisa dibilang luas dan dalam gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Apakah mungkin dengan yang serampangan bisa ini? Mungkin bisa aja. Nah itu kadang-kadang ya apalagi era sekarang ya kita nggak ngerti ya. Tiba-tiba ada aja yang viral gitu ya. Gitu. Nah, cuman kan itu tadi viral itu, nah ini kan banyak juga studi-studi yang bilang ya viral tuh belum tentu juga sukses secara pemasaran, secara akhirnya convert terjadi pembelian belum tentu juga kan gitu. Atau bisa jadi viral tapi ya dia nggak berdampak ke pembelian dan yang lebih parah lagi malah nanti jadi persepsinya buruk. Nah itu kan jangan sampai kayak gitu. Ini kan dunia persepsi gitu. Bukan sekedar viral Pak, harus ada tujuannya ya. Harus ada ya kan, kita pengen produk kita dipersepsi bagus, orang tertarik dan akhirnya mau beli kan, itu kan tujuannya. Gitu. Terkait viral nih Pak, menarik. Copywriting yang viral itu kadang-kadang ada yang bilang viral yang jelek maupun yang buruk itu sama-sama bagus. Bapak setuju dengan itu? Lagi-lagi saya bilang ini sebuah proses komunikasi yang punya tujuan. Sebenarnya di awal tuh dia mau ngapain sih gitu. Kalau emang sekedar viral ya mungkin tercapai goalnya kan. Gitu kan. Pokoknya terlepas di persepsi buruk atau ini ya nggak apa-apa.
diviralkan aja gitu. Kan akhirnya orang nonton, orang tahu produknya, aware gitu kan. Aware. Nah, itu juga kan kalau dalam dalam funnelnya marketing itu kan ini mau staging yang mana kan, apakah ini baru awareness aja gitu kan? Apa aja stagingnya Pak? Ya itu kalau ininya kan yang paling umum tuh AIDA itulah, AIDA ya, awareness, terus interest, terus desire sama action. Oke. Ya ini ya yang paling inilah ya, saya kira yang paling mudah dipahami lah ya. Orang tahu dulu, mungkin dia nggak tahu apa-apa gitu ya tentang produknya, akhirnya dia aware nih, oh ini ada nih produk ini gitu kan. Nah dari tahu dia akhirnya muncul ketertarikan nih. Nah muncul ketertarikan interest, terus dari situ baru muncul, wah kayaknya boleh juga nih, pengen nih ada, bukan sekedar tertarik tapi dia jadi ada keinginan untuk membeli, dan akhirnya yang paling ini kan action gitu. Nanti dia beli itu produk gitu. Ya setiap staging ini kan pasti beda gitu ya ininya ya kan. Terus kopinya seperti apa yang kita kita buat, kita crafting itu pasti beda-beda ya Pak ya. Mestinya beda-beda gitu. Gitu. Produk baru yang belum sama sekali belum dikenal orang, jangan langsung action. Mungkin dong. Iya, action itu kan pasti kalau istilahnya CTA-nya ya, call to action-nya itu ya mungkin bisa dimainkan promo sekian lah. Produknya aja orang baru kenal gitu. Iya. Lo mau ngasih promo apa juga orang belum percaya gitu. Iya. Ya harus di ini dulu, dibanjiri dulu gitu kan. Sampai dia aware, baru dia paham nih produk nih gitu. Paham itu kan berarti feature-featurenya apa aja sih, keunggulannya apa aja sih. Iya. Nah terus kalau di desire itu gimana sih membuat orang itu tertarik. Nah ini mungkin kadang-kadang yang sering dilakukan itu pakai testimoni gitu. Oh si kamu pakai ini gitu, wah gue pengen. Nah ini yang disentuh nih dari sini. Kalau tadi kan dari nggak tahu menjadi tahu itu kan pokoknya dibanjiri aja sebanyak-banyaknya. Habis itu agar muncul interestnya itu kan ini bisa apa aja nih, feature, benefit apa segala macam ditampilin gitu kan. Nah ini mungkin dia misalnya kayak handphone, dia mungkin daya tahan baterainya sekian lama, layarnya tuh lebih cerah, lebih apa gitu, dia bisa ini itu. Nah itu orang udah tahu produknya, udah tahu nih keunggulannya ini aja gitu. Tapi kan mungkin dia sangat ini dengan satu merek nih kan, jadi dia masih belum tertarik nih sama ini. Nah baru disentuh emosi. Nah itu di desire itu biasanya itu udah menyentuh emosi nih. Nah itu biasanya ya paling sering tuh ya pakai testimoni atau pakai ya itu storytelling atau apa, sehingga yang orang tuh tergugah nih. Nah, baru dimainkan actionnya itu biasanya dia harganya ini atau potongan harga atau apa gitu. Nah ini kan pasti beda-beda setiap staging gitu. Wow. Jadi bertahap ya, nggak bisa langsung. Ya funnelnya begitu. Tapi ya memang itu kan strategi ininya ya, pasti ada strategi besarnya ya, teman-teman dari pemasaran lah yang lebih paham untuk itu ya. Nah copywriting akan membantu di setiap staging ini sehingga campaign komunikasi macam apa nih yang kita lancarkan sekarang. Wah, iya betul. Menarik banget Pak. Bicara soal bagian desire tadi, storytelling. Ini kita tahu bahwa pendiri Apple, Steve Jobs bilang bahwa storytelling adalah the most powerful tools gitu. Dan dia percaya bahwa dengan storytelling bisa mengubah pemasaran atau penjualan gitu. Dan storytelling zaman sekarang itu kan berusaha untuk memberikan pemahaman, tapi juga banyak yang menggugah emosi, bahkan katanya mendorong hormon dopamin, kortisol, oksitosin semua dipacu untuk memastikan orang ini tertrigger gitu emosinya untuk kemudian tadi action gitu. Nah, pertanyaannya apa kunci storytelling yang baik? Storytelling yang baik, saya mau nggak mau akan lagi-lagi tuh akan kasih ini ya, ini sekarang tujuannya apa gitu. Nah ya kalau tadi bicara Steve Jobs, Apple gitu, memang dia sendiri mungkin sudah punya mindset nih, gue mau produk gue dipersepsi seperti ini nih. Dan emang kan itu setiap kali itu kan konsisten gitu kan. Kayak dulu misalnya dibandingkan dengan
Microsoft gitu, kalau ini kan orang kreatif, orang yang cool, orang yang ini, sebentar ini orang kantoran yang boring lah apa gitu kira-kira gitu. Betul. Nah itu yang konsisten seperti itu, dan itu di crafting dengan macam-macam situasi gitu kan. Gitu ya saya kira itu storytellingnya di situ, sehingga nanti ya sekarang kan akhirnya gitu, kalau gue mau mempersepsi pengen dipersepsi sebagai orang yang kreatif, ya gue pakai ini dong produknya gitu. Nah itu berarti emang storytellingnya tuh berhasil gitu, emang udah akhirnya kebentuk di mindset orang gitu, karena ya emang berulang-ulang gitu ya gitu. Nah terus bagaimana kita menciptakan itu ya emang kita harus paham dulu sih sebenarnya kita maunya kemana dulu, apa ini yang kita mau produk kita ini dipersepsi seperti apa gitu. Nah terus ya sebenarnya kembali lagi ke risetnya itu tadi. Paling nggak kita ngobrol dong sama segmen pasar yang kita bidik gitu ya. Ngobrol ya? Ya ngobrol. Ya dalam arti kan kita mendata itu kan ya itu mungkin bisa dapat kayak survei BPS atau apa data-data yang demografis. Tapi kalau untuk benar-benar yang psikografis ini nggak ada cara lain, emang harus ngobrol gitu. FGD Pak? Itu FGD atau emang mau ketemu di itu ya pokoknya kita mesti dapat insight yang benar-benar real gitu. Nah ini seringkali jadi kayak PR yang sering terlewatkan, dilupakan gitu. Dan mungkin mungkin dengan asumsi aja, oh ini pasti kayak gini lah gitu, atau mungkin insight yang secara umum aja mungkin bisa berhasil gitu. Tapi ya itu tadi, kalau mau benar-benar ya emang mau nggak mau kita harus ngobrol sih gitu, ngobrol, cari tahu apa. Nah dari situ sendiri itu nanti bisa jadi ide nih, kita bisa crafting cerita seperti ini nih, gitu. Cerita situasi seperti ini nih, gitu. Gitu kayak dulu zaman refreshingnya mungkin agak jadul ya. Ada satu obat gitu, dia tuh kenapa sih kalau iklan-iklan yang kayak gitu kelihatan menorak gitu. Ya karena emang dia tahu persis konsumen dia emang dari kalangan itu gitu loh. Gitu ya. Dan apa yang menjadi keresahan mereka? Ya mereka tuh ngantuk atau apa gitu, dan itu mengganggu kerjaan. Itu emang benar-benar real keresahan mereka. Jadi mau nggak mau ya di crafting cerita tentang itu. Dulu ceritanya tentang supir pemadam kebakaran gitu ya, yang lagi urgent tiba-tiba sakit kepala tuh, pusing gitu. Nah udah dikasih ini gitu kan, kasih obatnya gitu. Terus dia bilang, oh belum tahu dia gitu kan. Nah itu hook untuk bikin orang ingat. Tapi story-nya sendiri kan itu orang tuh relate gitu. Relate gitu. Nah gimana caranya kita menemukan cerita yang relate? Ya kita mesti ngobrol dong sama orangnya gitu kan. Ya dari situ sih macam-macam gitu. Wah menarik banget. Jadi sebenarnya banyak penelitian atau riset tentang audience itu udah dilakukan oleh pemilik produk ya. Mestinya ya. Dan kalau yang mereka yang sudah mengerjakan PR-nya ya mestinya itu part dari ininya lah sebelum dia melakukan campaign-nya ya. Part dari entrepreneur yang melakukan campaign ya. Sekarang kan juga banyak sekali copywriter freelance ya. Bapak juga freelance untuk membantu perusahaan-perusahaan itu yang menerima informasi dari perusahaan gitu. Bagaimana nih Bapak bisa align antara apa yang perusahaan ketahui dengan apa yang menjadi tujuan mereka, padahal Bapak masuknya di tengah gitu. Biasanya ini mungkin ya kalau emang perusahaan-perusahaan besar emang yang pakai jasa konsultan yang atau biro iklan yang sudah katakanlah full service yang udah proper gitu ya, pasti mereka emang udah siap dengan itu semua gitu. Tapi ya ini kan nggak mesti juga. Terus kalau misalnya UMKM atau kita punya keterbatasan, nah gimana kita bisa melakukannya? Sebenarnya kan banyak trik-trik yang mudah juga sih ya, mungkin kayak ngelontarin di Twitter atau apa gitu ya, itu kan survei kecil aja gitu, atau menggali insight dari situ. Sekarang juga bisa pakai ChatGPT juga sih Pak. Pakai ChatGPT ya? Ya AI lah ya. Iya. Itu kira-kira kalau seperti ini ya saya sering melakukannya, maksudnya itu untuk dapat data awal dulu ya. Nah tapi memang akan lebih bagus itu kita coba konfirmasi dengan yang ngobrol aja sih gitu. Kita cari tahu di lapangannya seperti apa gitu, karena itu kan pasti ininya beda gitu ya dari orang yang real gitu.
kira-kira gitu. Nah biasanya kalaupun ada brief gitu, biasanya saya juga nanya juga sih lebih detail lagi gitu, yang mereka expect tuh seperti apa gitu. Gitu. Karena nggak mungkin lah kita cuman membayang-bayangkan, berasumsi ya hasilnya nanti saya khawatir nggak efektif gitu. Nggak kena gitu. Jadi memang ada sisi risetnya juga ya Pak ya. Nggak mau gitu ya. Dan riset tuh nggak usah terlalu dibayangkan terlalu gimana ya. Tadi itu mungkin bisa kayak random ditanyakan ya kalau misalnya punya Facebook ya tanyain aja ke followernya gitu kan. Ya kira-kira inilah ya. Apa di Twitter gitu kan bisa ya sekarang kayak gitu. Wah menarik banget Pak. Kita minum kopi dulu. Iya kita, wah ini menarik banget perbincangan ini. Nih kopi kenangan. Iya, menarik banget Pak. Tadi Bapak menyebut ChatGPT atau AI. Saya sendiri menggunakan ChatGPT atau AI yang berbayar untuk paling nggak mengecek apakah ada typo ataukah bahasa saya ini cukup jelas gitu. Nah, padahal sebelumnya kan tugas copywriter is exactly that gitu ya. Mereka dapat misi untuk membuat satu copywriting yang clear gitu ya, yang juga cocok dengan audiens tertentu. Tapi banyak dari hal ini kalau kita masukkan misalkan term of reference, kemudian kita suruh ChatGPT untuk menerjemahkannya, it's not too bad gitu. Lalu pertanyaannya bagaimana copywriter muda sekarang bisa membuat uniqueness ketika begitu banyak artificial intelligence yang bisa melakukan atau membantu copywriting teknik dia. Ya itu kenapa pentingnya kita ngobrol ya, karena di luar sana itu banyak cerita-cerita gitu dan itu cerita-cerita yang genuine ya. Saya pengen ini juga nyinggung ini juga ya. Tadi kan di awal kan kita sempat bicara soal legacy media, terus sekarang yang media seperti ini. Nah itu ada hal lain lagi yang berubah juga, masalah kredibilitas gitu. Karena kalau dulu itu yang menentukan itu katakan medianya gitu. Siapa sih yang dianggap expert kalau dia misalnya sudah profesor apa segala macam dan dia sudah dikutip di media. Tapi sekarang orang bisa siapa aja dia dengerin gitu. Nah ini yang sekarang ini authenticity ya. Nah itu kan survei juga bilang ada sekitar 70% orang tuh emang senangnya yang otentik gitu. Gitu. Nah apa sih yang mereka kejar gitu? Apakah mereka sudah tidak percaya lagi sama expert yang artinya sudah proven lah gitu. Nah ini ya kalau saya ini ya menurut pandangan saya ya bukannya nggak ini, cuman kan ya kalau ini kan ya normatif lah, emang pasti gimana pasti didengerin juga gitu. Tapi orang kan butuh sesuatu yang otentik, sesuatu yang katakan misalnya ada seorang ibu yang punya anak susah makan, terus dia bikin konten nih, begini nih 5 menu sarapan yang selalu dihabiskan oleh anak saya yang susah makan gitu. Oh itu orang kan pasti pengen tahu banget gitu. Benar. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang genuine gitu, emang dari pengalaman si ibu itu gitu. Gitu. Nah itu yang dicari orang. Apakah orang akan selalu percaya sama itu? Belum tentu juga sih. Karena ya sekarang orang ya ada begitu banyak konten ya orang, ini menarik nih. Dia pengen tahu. Itu menambah insight buat dia. Dan pada akhirnya apakah itu berpengaruh sama dia? Bisa jadi ya, tapi paling enggak itu juga jadi senjata buat copywriter untuk membangun ininya gitu. Jadilah yang genuine, jadilah yang benar-benar dari pengalaman sehari-hari. Nah ini kenapa kita perlu banyak ngobrol, banyak ya cerita-cerita ini kita tidak mungkin tangkap kalau kita tidak banyak ngobrol gitu ya. Betul. Nah ini yang bisa di crafting jadi sesuatu yang secara storytelling itu kuat gitu, karena ini real gitu, pengalaman nyata gitu ya. Nah dulu itu ya ini kalau mau cerita sedikit ya, silakan Pak. Di Kompas itu
dulu sempat ada salah satu penulis skenario lah, saya nggak sebut nama gitu ya. Nah Kompas itu kan sering bikin liputan-liputan investigasi gitu. Dan itu artinya Kompas menurunkan tim, dan itu emang dari lapangan tuh seperti apa gitu, banyak hasilnya dapat gitu. Terus itu dijadikan liputan. Nah dia ini butuh cerita untuk dijadiin film lah, sumber ide film gitu. Nah dia pengen ngambil dari sini. Kenapa? Karena menurut dia ini sesuatu yang sudah diliput, dan ini emang benar-benar terjadi di masyarakat. Ini merupakan keresahan keluhan masyarakat gitu loh. Nah ini pasti secara storytelling ini kuat gitu. I see. Gitu. Nah ini mungkin inspirasi aja. Jadi artinya ya kemana kita mau cari cerita untuk memperkuat storytelling kita, ya kita keluar gitu. Kita lihat karena kadang-kadang ada aja cerita-cerita unik di masyarakat yang yang mungkin kita baru dengar gitu, dan ketika ini dijadikan bahan storytelling ini bisa sangat kuat gitu. Nah ini kan yang cerita-cerita viral itu juga yang seperti ini gitu betul. Kan gitu, lebih kurang gitu sih. Iya semoga menjawab ya, soalnya kadang agak suka ngalor ngidul. Enggak, menarik banget Pak, benar-benar menarik ya. Jadi otentik dan authenticity itu penting sekarang ya. Bukan berarti kredibilitas katakan dari pakar ahli ini nggak penting, enggak. Tapi orang sekarang tuh ya karena banyak pilihan ya kan nggak apa-apa dong dia tahu ini juga ya, tahu ini dari sekian banyak insight ya makanya sekarang dokter-dokter juga agak suka sebel ya. Kok ini merasa jauh lebih pintar? Saya baru baca di internet seperti ini gitu. Ya udah kamu ikutin aja gitu. Iya. Ya ini kan menunjukkan perilaku atau ini yang terjadi di masyarakat gitu. Kita seneng gitu dengan banyak-banyak cerita, dan apakah kita percaya? Bisa jadi nih orang-orang seperti ini kan jadi percaya gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin dia lebih menganggap ini ini mungkin gimana ya? Ini kan ada yang bilang nih self proclaim expert, tiba-tiba banyak aja orang yang merasa ini, terus dia ngomongin satu topik gitu. Ya menurut saya ya ini fenomena yang terjadi, dan ini emang kalau kaitannya tadi sama copywriting ya seperti ini yang diminati kan artinya gitu ya. Kalau ini works, kenapa enggak kita juga menggunakan hal-hal semacam ini gitu. Betul. Iya, banyak sekali sekarang fake news tentang cara sehat, itu yang muncul di sosial media Pak. Dan tadi Bapak benar, banyak dokter yang ngeluh ini. Wah, saya nggak pernah bilang ini bagus untuk kesehatan, kenapa ini kamu pasiennya datang ke saya bilang ini bagus gitu, kamu dapat berita dari mana? Tapi yang membuat berita itu kelihatannya sangat-sangat ahli dalam copywriting. Dia menyusunnya begitu mudahnya dan sangat enak dibaca untuk orang dengan Bapak bilang tadi persona itu ya. Jadi luar biasa ternyata copywriting yang baik itu diikuti dengan storytelling, itu semuanya bisa jadi sangat-sangat powerful untuk menginfluence orang. Kalau boleh tahu Pak, copywriting itu komponennya apa aja sih? Apakah copywriting tadi itu kan ada pemilihan kata, kemudian juga ada pemilihan kata, kemudian ada upaya untuk membuat konteks atau cerita di situ, storytelling. Selain itu juga kita berusaha untuk memastikan orang membeli. Copywriting itu seluas apa gitu? Saya sih sederhana aja. Sederhana aja Pak. Maksudnya kalau tadi ada marketing funnel yang AIDA gitu ya. Ada attention dulu, terus ada interest, desire, sama action gitu ya. Sebenarnya sejajar dengan ini kira-kira copywriting itu kita bisa sejajarkan lah gitu. Nah sebenarnya cuma ada 3 sih sebenarnya. Ada headline. Headline itu kalau ngikutin funnel ini yang untuk menarik perhatian, to grab attention-nya. Headline. Hook lah. Ya, itu macam-macam ini nanti beda-beda, tapi kalau simpelnya kalau saya sih headline gitu ya. Headline, terus ada body copy. Body copy nih yang interest, desire nih, ya inilah body copy.
Terus action ini ya itu ada CTA, call to action. Cuman itu aja sih. Sebenarnya menurut saya ya. Nah, nanti tinggal gimana caranya headline ini bisa menarik orang. Nah, dari situ nanti dia mau masuk ke di body copy-nya ini kan penjabaran lebih jauhnya tentang feature, benefit, keunggulan apa segala macam. Terus gimana caranya di crafting biar orang tuh tertarik, desire-nya gitu. Sampai akhirnya nanti di CTA itu ada call to action, ayo lo beli dong gitu. Atau ya mungkin nggak mesti jualan sih, ayo lo harus melakukan apa gitu. Nah ya komponennya cuma 3 ini aja, cuman panjang pendek atau segala macam ya tergantung kita mau pakai di mana, mau di mana gitu. Nah sekarang kan jadi kalau misalnya kita bikin video TikTok, di mananya headline-nya gitu. Ya headline-nya itu yang di 3 detik awal itu. Itu headline-nya. Ya kira-kira bisa disejajarkan dengan headline-nya. Karena di situ dia fungsinya grab attention dulu. Karena kan kita sekarang nih tangan tuh mungkin lebih cepat dari ini ya. Orang tuh yang paling langka itu sekarang attention gitu, span of attention tuh. Paling 3 detik udah orang udah skip gitu. Ya gimana caranya dalam 3 detik itu kita bisa grab perhatian orang. Nah itu kalau di print itu kita bilang headline judulnya, kalau di situ ya 3 detik pertama itu kita anggap sebagai headline si TikTok itulah. Apa yang kita mau sampaikan dalam 3 detik yang pertama itu? Karena memang katanya ya ini mungkin jadi rule of thumb juga ya, dan ada riset juga katanya kan. Ya memang 20% hanya 20% aja orang yang setelah baca itu dia cuman baca di awalnya aja, atau ada yang bilang juga hanya 1 dari 5 orang yang lihat iklan itu setelah judul dia ngelanjutin ke isinya gitu. Jadi ya chance kita cuma 20% nih gitu. Ya berarti itu sangat menentukan gitu. Betul, di headline itu gitu. Apa yang kita mau sampaikan di judul atau apa yang mau kita sampaikan di 3 detik pertama, atau kalau caption Instagram itu atau apa gitu, itu ya pokoknya baris-baris awal aja. Baris awalnya ya. Itu akan sangat menentukan gitu. Baru dari situ kalau di dalamnya itu ya sejauh mana kita mau sampaikan ya tergantung platformnya juga. Misalnya kalau reels yang 1 menit ya kita punya durasi yang lumayan tuh, atau mungkin yang lebih singkat lagi ya artinya kita ya dalam waktu yang singkat itu apa aja yang kita mau sampaikan gitu. I see. Nah baru nanti tetap harus ada di belakangnya call to action-nya. Kalau enggak ya ini sebenarnya mau ngapain gitu kan. Ya kan pasti ada tujuannya kan si copywriting ini. Kira-kira 3 itu aja sih gitu. Betul. Kalau mau disederhanakan dan masing-masing fungsinya itu headline, body copy sama call to action. Nah ini grab attention, ini mungkin bisa mendalami interest dan desire-nya gimana. Nah, tetap terus mereka mau disuruh ngapain gitu. Betul. Gitu. Boleh dapat rules of thumb yang lebih spesifik nggak Pak untuk headline? Untuk headline, untuk body copy, dan juga tadi call to action. Karena headline itu kan ada yang bilang harus singkat, ada yang bilang panjang. Yang benar yang mana sih Pak? Dan kata-kata yang men-trigger itu sebenarnya kita dapatnya dari mana? Maksudnya aspirasi kita atau itu aha momennya dapat kata-kata headline itu dari mana sih? Nah kalau di sini saya mesti agak berhati-hati gini ya karena bagaimanapun ya kalau dalam iklan gitu ya, si copywriter ini dia cuman salah satu anggota tim gitu. Salah satu anggota tim katakan gitu ya, kalau kita katakan bikin iklan display gitu ya kan ada desainnya juga gitu kan. Nah itu kan dulu kan juga masing-masing ini punya ego, apakah ini copy based atau design based gitu kan. Ya sebenarnya bagusnya emang kolaborasi. Dan kolaborasi ini memang disesuaikan gitu. Zaman dulu itu pernah katanya size does matter gitu. Pokoknya harus gede-gede, misalnya kita book di Kompas tuh 1 halaman terus iklannya gede-gede. Tapi dulu itu pernah ada satu perumahan, saya nggak perlu sebut lagi, ini sangat eksklusif gitu. Iklannya itu dia book 1 halaman tapi dia cuman 1 paragraf dan di setting kayak paragraf biasa aja gitu. Wow. Gitu. Artinya dia sebenarnya pengen statementnya dia, gue mampu nih di halaman seperti ini. Tapi gue crafting kopinya itu dalam bentuk puisi gitu. Nah
itu apa namanya dulu ya? Itu satu apartemen yang sangat mewah dan elegan gitu lah, dan itu emang menunjukkan itu gitu. Itu dia pengen dipersepsi seperti itu. Nah ini yang saya bilang, saya bukan nggak apa ya, apartemen apa Pak? Kan udah ditaruh di Kompas di juga. ini dulu apa namanya Jakarta Selatan tuh, Jakarta Selatan. Iya Iya. Di akhir 90-an lah mereka tuh bikin iklan seperti itu gitu. Kayaknya waktu belum baru launching lah gitu. Dan itu emang keren banget gitu. Iya. Maksudnya ya apa namanya, siapa yang berani gitu ya? Ya itu jadi statement tersendiri gitu ya dari secara keseluruhan. Ya makanya kenapa bukannya saya nggak bisa bilang ada rule of thumb yang bisa berlaku umum. Ya itu emang lagi-lagi sebenarnya kita pengen dipersepsi seperti apa sih gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita bicara sekarang kayak TikTok atau ini kan, itu kan video singkat gitu. Nah itu bisa jadi ekspresi si orangnya itu juga menentukan gitu. Oh iya. Nah, mungkin bisa jadi nah, itu aja visual hook ya Pak? Iya visual bisa jadi gitu. Nggak mesti selalu kopinya gitu. Nah ini kan kalau kopi itu ya kalau copy base gitu, memang yang ini dikembangkan iklannya ini, konten ini dikembangkan emang dari kata-katanya, tapi kan nggak selalu mesti kayak gitu gitu. Dan ini juga sangat tergantung audiensnya seperti apa. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa bilang harus seperti ini gitu. Pasti harus selalu disesuaikan gitu Pak. Gitu. I see. Ya dia harus kolaborasi gitu. Formatnya apa dan nanti mau visualnya atau videonya kayak apa gitu. Jadi secara bersama-sama dia bisa menimbulkan impact yang menimbulkan persepsi di orang tuh seperti apa gitu. Betul. Wow. Jadi memang membuat hook atau tadi itu istilahnya headline itu memang kita harus banyak referensi juga ya Pak, harus ngerti uniqueness, harus kreatif gitu ya, dan juga harus bisa relate dengan orangnya. Nah ketika kita bicara soal sosial media Pak, kita kan pengen buat hook yang bagus nih. Berarti kalau menurut pandangan Bapak sebenarnya kita harus punya semacam bayangan orang-orang misalkan generasi Z, milenial. Nah, secara garis besar nih Pak, saya tertarik dengan pandangan Bapak tentang persona. Secara garis besar aja, mungkin ini cuma untuk bayangan aja ya. Bedanya antara audiens Gen Z, milenial, Gen Y, Gen X, baby boomers 5 ini. Mungkin secara garis besar, mungkin misalkan Gen Z makin ke video arahnya, atau mereka cenderung tidak fokus ke copy. Apakah ini benar? Atau kalaupun copy, makin Gen Z harus makin singkat. Ataukah sebenarnya semua attention span itu makin ringkas di semua lini kategori? Saya terus terang nggak punya data untuk bisa ngomong untuk itu ya. Terus terang. Cuman mungkin ada inilah. Lagi-lagi akan tergantung semakin baik datanya semakin bagus. Ya ini karena misalnya produknya beda, itu pasti ininya karakternya beda juga sih. Katakan produk teknologi kayak handphone gitu. Handphone untuk Gen Z atau apa yang sudah lebih mature gitu, yang sudah lebih mapan tuh pasti beda juga. Kan pasti nanti pemasangannya di strategi media ini mau dipasang di mana nih gitu kan. Apakah di TikTok gitu kan? Ya TikTok sendiri kan punya dari audiens TikTok kan kita tahu kan orang-orang siapa sih yang pakai kayak gitu kan. Katakan produk yang elegan yang wah gitu kan. Masa iya sih dia ini di TikTok gitu kan. Ya pasti dia mungkin pasang di media lain yang atau di tempat lain atau dengan cara lain gitu. Nah, itu pasti beda lagi. Tapi kalau tadi yang konteksnya persona ini mungkin yang perlu saya tambahkan juga ini sih. Persona tadi itu ada insight nggak Pak? Iya, untuk persona. Cara kita ngomong itu ya, saya tadi mau mengandaikan atau menganalogikannya kayak kita mau mendekati inilah ya, nembak lah gitu ya. Itu biarpun kenapa kita butuh persona tadi, karena
gaya bahasa atau cara kita ngomong itu, biarpun memang itu ditujukan ke publik, ya katakan ditampilin di TikTok atau di Instagram gitu kan, itu kan bisa dibaca ke siapa aja, tapi emang harus personal gitu. Personal. Kayak kita ngomong ke satu orang yang memang udah jelas orang itu kayak gini gitu. Jadi kayak gimana sih? Nggak jangan bahasanya itu atau attitude-nya itu jangan kayak kita lagi pidato di depan kerumunan gitu. Ya, atau kayak dosen anggap semuanya sama, enggak ya Pak. Sekarang itu udah customize, personalize ya. Emang kita harus benar-benar detail dengan personanya kita, sehingga kita kalau bisa ya misalnya kalau dengan audiens gitu, kamu gini karena emang audiens yang kita tuju emang terbiasa digituin gitu ya, cara ngomongnya gitu. Atau harus mungkin lebih mendayu-dayu gitu kan. Iya. Kepada yang ini. Nah, itu beda lagi. Jadi tapi memang kayak kita ngomong ke satu orang tertentu yang dengan sifat dan ini yang tertentu gitu. I see. Kira-kira gitu ya. Iya. Ya, apa namanya, gambaran atau bayangannya ya. Thank you. Ya, oke. Iya. Mungkin ini yang selama ini menjadi kunci ya Pak. Ketika ada satu video singkat gitu, mungkin hanya 10 detik, tapi kelihatannya orang relate semua dan yang like itu ada 1,7 juta gitu. Mungkin cerita tentang kesulitan dia untuk menggunakan AI misalkan. Terus dia bilang, kamu pernah nggak kesulitan untuk mencatat keterangan atau lecture dari dosen? Gunakan AI ini, dia otomatis rekam suara dosen kamu dan ubah jadi teks untuk catatan di kelas. Nah, ini kan dia mencoba relate dengan masalah yang tadi Bapak bilang ya. Jadi ini insight yang menarik sekali Pak, di mana sebenarnya ya kita harus kenal ini, karena kita harus ngomong ke satu orang. Biarpun kita bicara ke banyak orang, mestinya itu di crafting, dibahasakan seperti kita ngomong ke satu orang. Nah, ini saya nggak tahu ya, kalau sekarang tuh kan cenderungnya hi guys gitu. Kayak ke banyak orang. Ya akhirnya kalau menurut saya sih akhirnya ya udah generik aja, udah biasa aja gitu. Coba kita benar-benar ke satu orang yang kita tahu dia punya keresahan dan masalah seperti ini. Kamu yang begini. Itu kalau pasti orang yang nonton pasti dia langsung tune in gitu. Kamu yang begini, kita jelaskan ya. Gitu. Ya itu mungkin terlalu plain ya. Maksudnya mungkin ya lo lagi ini ya, atau pernah ngalamin ini enggak? Ya gitu ya. Langsung ke persoalannya dia. Nah, ini kan ada juga yang katanya tadi Aida, ada lagi yang formulanya tuh katanya PAS gitu ya. PAS. Apa ya? Itu Pak? Problem, agitate, dan solution gitu. Gitu kan. Ya mulai dari apa nih masalah yang dihadapin atau keresahan orang nih, problemnya apa gitu. Terus kayak diguncang, kamu nggak ini gitu ya. Katakan misalnya kayak ya misalnya contoh tuh kartu kredit atau alat pembayaran lah gitu kan. Kamu kesusahan kalau mau bayar ini, tapi ada ini dia menyulitkan, atau ini dia nggak bisa diterima di sini. Nah, itu diagitasi apa segala macam, terus ini solusinya. Bisa juga seperti itu. Iya. Gitu. Nah, ini kan ya harus dilihat dulu nih ke siapa nih ngomongnya. Nanti pasti ya misalnya ditujukan ke mahasiswa ngapain sih? Dia mungkin kesana kemari tuh naik angkutan umum yang pakai tap kartu. Nah, terus mungkin punya kesulitan apa? Nah, itu kan bisa langsung ke problem dia yang real gitu. Mungkin diambil satu contoh, ada orang tertentu, ya katakan katakan sebutlah namanya Bunga gitu kan. Nah, Bunga lagi mau naik transportasi massal, cuman dia lupa ini, terus apa yang dia bisa lakukan? Itu kan mungkin dari satu pengalaman ini bisa di crafting jadi cerita kayak gitu. Wah, luar biasa. Insightful Pak, menarik banget. Ini banyak sekali yang tadi sudah terjawab Pak dari diskusi kita. Nah, mungkin ada 2 lagi nih pertanyaan Pak. yang
kedua terakhir. Yang pertama itu soal interaksi, engagement. Sering itu banyak post di Instagram, di Reels itu yang like banyak, tapi interaksinya dikit. Iya, padahal banyak yang bilang sebenarnya interaksi itu jauh lebih penting karena itu artinya dia lebih dalam. Mungkin kalau dari AIDA yang Bapak bilang tadi itu dari awareness, interest, kemudian desire, dia udah masuk interest desire lah ya. Karena dia udah mulai bertanya-tanya nih, atau paling nggak mencoba bercakap-cakap. Apa nih Pak yang membuat orang lompat dari awareness ke interest, dari cuma like ke engagement? Atau ada nggak tips supaya orang ketika kita buat copywriting itu dia lebih engage gitu? Ini terus terang saya bukan pakarnya sih di sini, tapi dari beberapa yang yang pernah saya obrolin gitu ya. Ya mungkin dari kontennya sendiri memang tidak merangsang orang untuk engage ya. Maksudnya ya katakan ada konten yang misalnya dia cerita satu hal yang mungkin agak kontroversial atau apa gitu ya. Terus di ujungnya dia bilang bagaimana pendapat kamu. Okay. Nah mestinya yang kayak gini pasti akan lebih mengundang engagement sih gitu ya. Gitu ketimbang dia cuman cerita ya udah selesai aja kayak sebenarnya dia tidak ya call to action memang tidak ada untuk orang tuh untuk engage gitu. Nah tapi ya ini juga sih yang saya pernah pernah baca juga ya dikasih masukan juga bahwa engagement itu juga tergantung apakah si orangnya itu mau respon gitu. Kadang-kadang gitu ya, ini dari teman sosial media kita dulu ya ngomong gitu ya, maksudnya udah banyak nih orang yang bukan banyak lah, katakan udah ada nih yang ngomong gitu ya, yang feedback, yang komen gitu, tapi tidak direspon gitu. Jadi dibiarin aja dia cuma ngisi komen, dicuekin gitu kan. Akhirnya nggak terjadi ya. Mestinya kalau dia emang rajin ngebalas itu besok-besoknya pasti akan lebih rame lagi ya. Lebih rame lagi. Nah itu kalau di luar itu yang saya pernah ini ya dulu ada salah satu yang saya suka ikutin tuh Gary Vaynerchuk, kalau pernah dengar gitu. Iya tahu. Gary V ya Pak. Gary V. Nah dia itu bilang di awal-awalnya ya ini kan emang butuh waktu kalau untuk menumbuhkan masa di medsos ya. Nah yang dia lakukan ya itu dia itu membalas setiap komen apapun gitu. Dan dia mau invest di situ lah, invest waktu gitu ya, maksudnya balas gitu ya. Ya mungkin orang tuh hari ini dia belum mau komen gitu, tapi dia ngeliat ini dijawab terus nih gitu. Ya besok kan dia ini boleh nih gue tanya juga nih. Betul. Nah, akhirnya engage jadi. Gitu. Dia merasakan autentifikasi orangnya juga ya. Dan dia memang ya itu tadi itu bukan chatbot ya, artinya dia sendiri gitu. Nah, sekarang mungkin ada AI ada apa gitu ya. Ada yang komen nanti saya kirim bahannya gitu. Nah, kayak gitu kan bikin orang malas akhirnya gitu. Ya kalau mungkin ya kalau bisa dicoba seperti itu gitu. Artinya emang otentik gitu, si orangnya ngomong, si orang respon gitu kan. Dan dia jawab satu-satu. Ya mungkin enggak cuma sekali, tapi next mungkin bisa diharapkan tuh bisa lebih ini lagi berkembang gitu ininya gitu. Bukan cuma followernya tapi engagementnya juga tinggi, lebih jalan gitu. Gitu sih. Menarik banget Pak. Pak Aca ya. Ini yang terakhir Pak. Jadi tadi kita udah bicara soal copywriting, perubahannya ya Pak. Mulai tadi bahwa orang itu bukan hanya melihat dari kredibilitas, tapi juga sekarang makin lihat ke autentitasnya. Dan sekarang itu juga copywriting, banyak hal yang dilakukan copywriting manusia itu mulai dibantu atau di leverage oleh copywriting AI, bahkan sebagian tugasnya mulai digantikan gitu Pak. Ini nyata dan ini terjadi makin hari, bukan hanya copywriting Pak. Filmmaker, filmmaking, akuntansi, catatan keuangan, bahkan Instagram itu juga banyak yang orangnya itu sudah
AI itu Pak. Ya. Nah jadi sebenarnya apa yang membedakan manusia atau copywriter manusia dari copywriting AI? Ini pertanyaannya kembali kayak kontribusi utama apa sih yang sekarang bisa kita buat sebagai copywriter manusia gitu? Apa yang membedakan? Saya termasuk yang optimis bahwa sebenarnya dalam konteks copywriter ini manusia itu tidak tergantikan gitu ya, gitu. Kalau digantikan seperti yang sudah terjadi ini ya mungkin ya, tapi tetap yang tidak bisa dilakukan oleh AI ini bagi saya tetap tools gitu, alat bantu. Kalau misalnya kita masih kesulitan cari idenya atau mulainya, kadang-kadang tuh kan biasa kalau yang kerja kreatif ini katanya Writer block gitu Pak. Itu ya. Nah terus ada kemudahan-kemudahan kayak editing apa segala macam untuk mempercepat, untuk membantu mencari inspirasi atau membuat draft awal, sangat membantu. Dan ya saya termasuk yang menyarankan ya udah gunakan aja yang toolsnya ada gitu kan, kenapa enggak. Cuman yang tidak akan pernah bisa digantikan yaitu sisi emosinya gitu. Emosi itu dalam arti empati. Empati itu sebelum lagi ini budaya gitu, dan itu akan sangat menentukan. Misalnya katakan untuk audiens di Bandung dengan di Jogja, itu ada elemen-elemen budaya yang saya ya paling nggak sampai taraf sekarang ya, saya yakin kayaknya AI belum bisa masuk ke sana untuk paham gitu ya. Kompleks Pak. Ya, yang gitu-gitu. Belum lagi kalau kita di Kompas dulu ya, itu kan memang harus sangat berhati-hati ya, benar-benar dalam ya konten apapun ya, pemberitaan sampai iklan itu, ini jangan sampai itu mengandung kesalahan atau mengandung hal-hal yang bisa jadi kontroversi yang malah jadi kontraproduktif gitu. Kita sangat berhati-hati dengan apa yang disampaikan. Nah yang kayak gini kan belum tentu dapat gitu AI gitu ya. Ya ya konteks budayanya, apakah mungkin konteks sosial politiknya, kan dia kan nggak punya kepekaan itu gitu ya. Nah sementara di sisi lain ya untuk memperkaya ininya juga dari sisi emosinya gitu kan. Ya tadi misalnya kalau ada cerita hasil liputan seorang ibu di daerah mana, dia punya keresahan atau apa gitu. Nah cerita ini mungkin yang terupdate dia belum dapat gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa crafting, misalnya jadi copywriting yang untuk memperkuat storytelling kita gitu. Ya mungkin kan biasanya sampai sejauh ini kan pasti yang basic aja tuh, yang umum aja yang bisa ditawarkan si AI ya. Betul. Gitu. Ya sejauh kita masih punya hati nurani ya, maksudnya kita bisa menangkap keresahan orang lain, ini masih AI belum bisa lah ganti ini gitu. Dan itu yang jadi keunggulan kita yang tidak, ya paling nggak sampai sekarang tuh masih belum bisa digantikan gitu. Justru kemanusiaan kita gitu kan. Kemanusiaan kita, empati kita, emosi kita gitu. Kan AI nggak ngerti nih, ini orang ini patut dikasihin atau enggak, terus bagaimana cara ngomongnya. Ya mungkin in general dia bisa aja bikin copy untuk segmen ini. Kalau kita udah punya profil demografinya, dia psikografinya gini, coba buatkan, bisa loh dia bikin. Gitu. Cuman ya itu tadi sentuhan emosi dan manusiawinya itu menurut saya itu kayaknya belum lah gitu. Baik. Menarik sekali. Satu yang saya tangkap Pak ini dari diskusi, dari banyak insight yang kita dapat hari ini, ternyata orang yang menjadi copywriter itu haruslah orang yang empatik. Empatik itulah yang membuat copywriting ini bicara. Gitu. Dan terima kasih nih Pak, sehingga teman-teman ini, bagi mereka yang ingin buat konten marketing yang lebih menarik ataupun ingin membuat karir di bidang copywriting, mereka jadi ngerti gimana menemukan value added, gimana menemukan unique selling point untuk menjadi copywriter yang baik. Makasih banyak Pak Mahansa. Sama-sama Pak Romura, semoga bermanfaat ya. Siap, pasti Pak. Terima kasih banyak. Teman-teman Hive Intelligence, terima kasih untuk waktunya. Kita tadi sudah ngobrol panjang dan sangat insightful dengan Pak Mahansa. Senang sekali kita bisa
korek lebih jauh tentang apa itu copywriting, komponennya, bagaimana membuat copywriting yang efektif dan juga menarik. Dan pastikan teman-teman tetap like dan subscribe podcast ini dan komen bagaimana sih menurut teman-teman copywriting yang paling cocok di zaman sekarang. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Hive Intelligence Podcast berikutnya. Bye-bye.